Selamat petang, Pak Reza. Selamat petang, Mbak Astrid. Pak Reza, dari eh, keributan yang dialami oleh yang terjadi antara Bahar bin Smith dan juga Rian Jombang, apa sih yang perlu disorot dari kejadian ini? Saya tentu saja tidak membenarkan perkelahian dalam bentuk apapun, termasuk di lingkungan semacam lembaga pemasyarakatan. Tetapi tanpa maksud saya mengecilkan peristiwa ini, saya ingin katakan bahwa sesungguhnya kekerasan, perkelahian atau sejenisnya yang berlangsung di dalam penjara sudah merupakan fenomena. Bukan hanya terjadi satu dua lingkungan saja, satu dua lapas saja, atau satu dua napi saja, tapi sudah menjadi sebuah fenomena. Itu sebabnya di dalam sarjana psikologi forensik ada istilah prison culture dan juga prison mentality, untuk menunjukkan betapa kekerasan itu sekali lagi seolah-olah sudah mendarah daging, dan itulah ciri khas dari sebuah lembaga pemasyarakatan alias penjara. Itu dasar berpikirnya. Bahwa kemudian ada rencana ini akan diselesaikan dengan cara mediasi kah, atau dengan cara pidana konvensional kah sampai ke meja persidangan, saya pikir itu persoalan yang bisa dipertimbangkan berikutnya. Tapi landasan berpikirnya bahwa ini peristiwa yang sudah menjadi sebuah fenomena. Oke, kita berangkat dari bahwa ini bukan terjadi satu kali, dua kali saja, tapi ini sudah menjadi fenomena yang Anda sebut menjadi prison culture tadi. Nah, napi dengan tingkat resiko yang berbeda. Satu ini terpidana hukuman mati, yang satu terpidana penganiayaan yang baru mendapat remisi. Penanganannya harusnya seperti apa? Di dalam penanganan terhadap para narapidana sudah barang tentu dilakukan penakaran resiko dan kebutuhan atau risk and need assessment. Ya. Penakaran semacam ini ditujukan pertama untuk menakar seberapa jauh sesungguhnya tingkat kebahayaan masing-masing napi. Dan yang kedua dimaksudkan untuk meramal kira-kira seberapa jauh kemungkinan yang bersangkutan akan mengulangi perbuatan pidananya. Nah, bahwa ternyata dua orang yang sedang kita perbincangkan ini sebutlah sudah melewati proses penakaran, ternyata memang memiliki tingkat atau derajat risiko yang berbeda satu sama lain. Rian bisa saya katakan memiliki tingkat risiko maksimal, super maksimal, dan itu indikatornya adalah betapa majelis hakim mulai dari tingkat pertama banding sampai kasasi tetap saja memutuskan bahwa Rian kondisi bersalah dan hukuman mati. Hukuman mati mengindikasikan bahwa di mata hakim pun orang ini memiliki tingkat kebahayaan yang super serius. Oleh karena itu diyakini tidak ada bentuk atau program penanganan atau rehabilitasi apapun yang akan bisa mengubah tabiat dan perilaku narapidana yang bernama Rian ini. Itu hukumannya adalah hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Sementara terhadap Bahar bin Smith, hukumannya jauh di bawah itu. Alhasil bisa kita tafsirkan bahwa tingkat resiko Bahar bin Smith terkait dengan kebahayaannya terhadap masyarakat dan terkait dengan kemungkinan yang bersangkutan mengulangi perbuatannya bisa dikatakan sangat rendah. Indikatornya adalah bahwa yang bersangkutan pun sudah mendapatkan remisi. Bahkan tanpa mendapatkan remisi pun kita ketahui bahwa hukuman pidananya relatif jauh di bawah daripada hukuman yang diberikan kepada Rian Jombang. Jadi kita berhadapan dengan dua orang sama-sama statusnya narapidana, tapi dengan tingkat kebahayaan yang sangat berbeda. Yang satu amat sangat tinggi, bahkan maksimal, sementara yang satu lagi berada di tingkat resiko yang rendah. Pak Reza, yang diduga menjadi pelaku penganiayaan justru adalah napi dengan resiko rendah, bukan napi dengan yang terpidana hukuman mati ini. Anda melihatnya seperti apa? Saya tidak tahu persis apakah ini merupakan bentuk penganiayaan, jadi satu pihak pihak yang lain, satu pihak superior atau satu pihak yang inferior, ataukah ini sesungguhnya merupakan perkelahian, jadi kedua belah pihak berada pada posisi yang setara. Bahwa salah satu pihak mengalami babak belur sementara pihak yang lain tidak mengalami cedera apapun, ya harus saya katakan itu sebuah konsekuensi yang alamiah, sebuah konsekuensi logis yang terjadi ketika ada dua orang terlibat dalam sebuah perkelahian. Yang kuat tentu akan memenangkan pertarungan, mungkin tidak akan mengalami cedera, sementara yang lemah akan kalah mengalami cedera sedemikian rupa. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya katakan bahwa remisi merupakan wujud atau bukti bahwa program rehabilitasi itu sudah berjalan sedemikian efektif pada Bahar bin Smith. Terbukti ada perubahan tabiat, terbukti ada perubahan perilaku, sehingga yang bersangkutan dipandang layak untuk memperoleh remisi. Kalau kemudian tiba-tiba perilakunya berubah sedemikian rupa, patut kita menduga ada semua situasi, ada semua rangsangan dari lingkungan atau stimulus dari lingkungan yang membuat kemudian perilaku Bahar bin Smith berubah secara ekstrim. Nah, mengingat yang bersangkutan sudah menjalani program rehabilitasi dengan begitu efektif, maka
saya cukup optimis bahwa andaikan stimulus atau rangsangan atau provokasi eksternal itu bisa dikendalikan, maka efek rehabilitasi, perubahan tabiat dan perilaku menjadi lebih positif akan bisa muncul kembali pada Bahar bin Smith. Mengingat resikonya pada dasarnya adalah rendah. Anda menyebut ada faktor atau stimulus dari luar begitu, karena yang satu ini sudah ada proses rehabilitasi. Nah, apakah ini artinya harus dipisah, ataukah ini Anda melihat bahwa karena ini adalah ada satu lingkungan yang menempatkan mereka bersama begitu, yang satu resiko rendah, yang satu resiko tinggi digabung di satu tempat, dan ini yang menimbulkan stimulus begitu? Di salah satu media, saya simak pandangan dari salah seorang tokoh yang merekomendasikan agar antara Bahar bin Smith dan Rian Ferdiansyah, kalau tidak salah nama lengkapnya, dijadikan satu, dimasukkan ke dalam satu sel, agar relasi sosial mereka bisa berlangsung secara lebih baik. Saya berpandangan bahwa usulan atau rekomendasi seperti itu tidak beralasan atau tidak terbenarkan. Mengapa? Karena tadi saya katakan bahwa Bahar bin Smith memiliki resiko kekerasan yang sangat rendah, terbukti dapat remisi. Sementara Rian Ferdiansyah memiliki tingkat resiko maksimal, terbukti bahwa dia mendapatkan hukuman mati. Nah, kalau kemudian napi dengan tingkat resiko rendah digabung dengan napi tingkat resiko tinggi, maka saya sungguh-sungguh khawatir bahwa situasi semacam itu justru akan amat sangat membahayakan napi dengan tingkat resiko yang rendah. Segala macam efek rehabilitasi yang sudah dilakukan dengan baik oleh otoritas lapas dan kemudian sudah terbangun pada diri napi dengan resiko rendah, yaitu Bahar bin Smith, saya khawatirkan itu akan dengan mudah hilang dikarenakan adanya pengaruh-pengaruh lingkungan. Dalam hal ini adalah orang yang satu sel dengan Bahar bin Smith, dan orang tersebut notabene memiliki resiko kekerasan yang amat sangat tinggi, bahkan maksimal. Dan tidak tertutup kemungkinan menyatukan dua orang napi ini akan bisa membahayakan keselamatan jiwa napi dengan tingkat resiko yang rendah. Jadi Anda tidak menyarankan mereka digabung menjadi satu ruangan begitu ya, Pak Reza? Kuasa hukum dari Rian Jombang ini sudah melaporkan Bahar bin Smith ke polisi. Apakah ini menjadi salah satu solusi dari fenomena yang Anda sebut menjadi prison culture tadi? Tentu saja setiap orang yang merasa dirugikan memiliki hak untuk kemudian melaporkan masalah yang dihadapi ke pihak kepolisian untuk diselesaikan secara pidana. Tetapi mengingat dengan segala kerendahan hati, sekali lagi saya tidak sedang mengecilkan peristiwa perkelahian termasuk di dalam lapas, tetapi mengingat ini sudah menjadi sebuah prison culture dan sudah menjadi sebuah prison mentality yang mengendap pada katakanlah seluruh narapidana, maka menurut saya akan sangat lebih baik seandainya masalah ini diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice atau keadilan restoratif saja. Biarkan kedua pihak melakukan perdamaian di dalam penjara, sekaligus jadikan itu sebagai bagian dari proses rehabilitasi itu sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kemudian masalah yang satu ini dibawa ke ranah pidana, maka akan muncul PR bagi otoritas penegakan hukum. Pertanyaan induknya adalah mengapa pada kasus ini persoalan dibawa hingga ke pengadilan, sementara pada kasus-kasus serupa yang jumlahnya amat sangat banyak, kenapa tidak dibawa atau diproses dengan mekanisme yang sama? Nah, kalau kemudian pertanyaan itu tidak terjawab, saya pikir akan sedikit banyak akan mengganggu citra otoritas penegakan hukum sendiri. Seolah-olah hukum bekerja secara diskriminatif, hadir pada kasus ini, tapi tidak hadir pada kasus yang lain. Pendekatan restoratif atau damai di dalam penjara oleh kedua belah pihak menurut saya adalah pendekatan yang paling bijak. Perdamaian adalah pendekatan yang paling bijak, tapi perdamaian sudah dilakukan, Pak Reza. Tapi kemudian beberapa hari berikutnya laporan tetap dimasukkan. Apa yang Anda lihat dari kejadian ini? Pihak yang melaporkan adalah Rian. Betul. Atau mungkin penasihat hukumnya. Jadi Rian sebenarnya yang akan memiliki tangan untuk memutuskan apakah terus mendorong laporan itu atau mencabut laporan itu. Jadi keputusannya sekarang kita tunggu dari Rian Jombang, apakah akan mencabut laporan tersebut dan melanjut atau justru melanjutkan laporan itu. Terakhir Pak Reza, apa yang harus menjadi sorotan bagi lapas sendiri untuk agar kejadian ini tidak terulang lagi, apalagi ini sudah menjadi fenomena yang Anda sebutkan tadi? PR besar bagi otoritas lapas kita adalah setelah melakukan risk and need assessment atau penakaran, maka perlakuan terhadap masing-masing napi memang harus spesifik dan proporsional. Misalnya, kalau diyakini bahwa dua napi ini ternyata memiliki tingkat resiko kebahayan yang sangat amat berbeda,
maka sudah sepatutnya diberikan pengamanan ekstra pula kepada narapidana yang memiliki resiko kebahayaan maksimal tersebut. Agar apa? Agar tidak membahayakan sesama napi dan juga bisa saja membahayakan dirinya sendiri dan juga membahayakan petugas lapas. Baik, terima kasih ahli psikologi forensik Reza Indragiri telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.